Silakan. Ya, baik. Jadi pada hari ini di kuliah kalkulus proba banyak matematika 22A ya. Ini saya mengundang narasumber yang sangat dekat dengan Anda ya, mahasiswa prodi matematika kakak kelas Anda. Saya mengundang beliau ini Fahri, kakak matematika 20 karena saya memandang ada hal yang penting yang bisa di-share oleh beliau gitu ya. Dan ini pertemuannya memang singkat, paling cuma 20-30 menit, nggak lama ya, 40 menit lah. Tapi mudah-mudahan dengan ini Anda bisa mendapatkan sedikit ya, sedikit gambaran dan mudah-mudahan motivasi. Dan setelahnya, yang penting setelahnya ya, bukan sekarangnya, setelahnya Anda bisa mulai mengarahkan diri Anda nih sebagai mahasiswa Prodimat untuk bisa eksis ya, berprestasi dan menghasilkan sesuatu berdasarkan kematematikaan Anda gitu ya. Jadi kalau Anda bagi yang sudah mengenal sih oke ya, tapi bagi yang belum ini sekilas saja nih Fahri angkatan 20 sudah banyak menelurkan menghasilkan tulisan-tulisan yang bertemakan matematika, apa motivasinya dan bagaimana sejarahnya dan pencapaian terakhirnya seperti apa gitu. Nanti bisa didengarkan langsung dan ternyata Fahri ini juga melibatkan adik kelasnya ya, angkatan 21 dan ada angkatan 22. Tapi yang angkatan 22 ternyata tidak di kelas ini ya. Nah, ini ternyata baik juga ya, jadi kolaborasi antara kakak kelas dan adik kelasnya gitu. Saya berharap setelah paparan dari Fahri ini, paparan singkat dari Fahri, paling nggak Anda boleh untuk merespon dan kira-kira eh, apa namanya ya, bisa bisa mendapatkan gambaran gitu apa yang seharusnya mahasiswa matematika lakukan ya untuk pengembangan dirinya gitu. Ya, Fahri sudah siap ya? Silakan untuk dipaparkan. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Ibnu atas waktunya dan kesempatannya di sini angkatan 22A ya. Saya udah masuk sekali waktu itu ya, metode numerik itu. Oke, kita saya bagi-bagi aja ya terkait pengalaman saya gitu ke teman-teman angkatan 22. Di sini saya membagikan ini ya. Jadi petualangan saya menjadi seorang penulis yang berprestasi ya. Saya kasih tanda kutip di sini karena ini buat saya aja gitu kan ya. Jadi enggak maknanya tuh untuk saya sendiri saja. Oke, di sini saya coba perkenalkan diri saya nih lagi di Semarang ya. Oke, ini nama saya tuh Fahri ya. Saya biasanya tuh dipanggil Fahri ya. Atau kalau angkatan 22 ke bawah tuh kenalnya saya yang ini nih Asep biasanya. Tapi ini tuh biasanya tuh ini tuh karena ada angkatan 20 yang manggil kayak begini jadinya kebawa lah ke angkatan 19 sampai angkatan 23 gitu ya. Nah, itu bidang minat saya tuh seperti yang sudah disampaikan mungkin ya itu ada di aljabar dan aplikasi ya. Contohnya seperti ini, Rougset, gitu, Fuzzy, Softset, Neotrospeak, Hyperstructure, teori grup, teori ring, teori modul, dan aljabar linear terapan. Nah, hobi eh, saya sedang belajar di aljabar juga terkait Frieze pattern dan teori representasi. Nah, itu juga aljabar tapi lebih tingkat tinggi lagi. Itu untuk penelitian S2-nya. Oke, selanjutnya seberapa terkenal saya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen cari tahu gitu kan, teman-teman seberapa terkenal sih gitu kan, itu teman-teman bisa buka Google gitu, nanti cari nama teman-teman di situ iseng gitu. Misalkan Pak itu gitu Ibnu Hadi gitu nanti muncul di situ tuh namanya wah banyak di situ ada publikasinya dan lain-lain ya jadi ini jejak digital gitu kan ya. Oke, nah ini ada rutenya saya setiap manusia setiap orang di sini punya rute perjalanannya masing-masing. Nah saya juga punya rute sendiri gitu dalam meraih ini semua gitu. Nah tahun 2020 saya berarti tahun 2020 masuknya itu mulai sekitar September 2020. Saya ngapain di September 2020 itu? Yang pertama tuh saya menelusuri minat dan bakat saya. Jadi saya tuh pengen tahu gitu keahlian saya tuh di mana sih di matematika itu. Nah, terus habis itu saya coba itu iseng-iseng tuh ya kan dari sini saya coba iseng-iseng hubungin dosen. Dosennya waktu itu saya hubungin dosen bidang analisis gitu. Nah, akhirnya saya tuh coba tuh ya diskusi dengan beliau terus saya coba baca-baca penelitiannya. Oke, saya cukup tertarik dengan penelitian ini. Namun karena respon yang kurang ya respon yang tidak sesuai dengan keinginan saya ya akhirnya saya batal dengan kalau untuk mendalami ini gitu kan ya jadi untuk mendalami topik riset pun saya ada prosesnya gitu ya jadi nggak langsung aljabar ya jadi ya awalnya saya dianalisis nah tapi dari sini saya mulai tertarik untuk menjadi peneliti matematika nah
puncaknya di tahun 2021. Nah, di tahun 2021 saya mengenal seorang dosen yang ini inisialnya ya, dosen prodi matematika, yaitu dia penyebab awal saya gitu ya mencintai aljabar. Jadi aljabar itu yang biasanya kan kalau mungkin kalau teman-teman semester 3 aljabar itu mungkin lebih ke aljabar linear ya, yang udah pernah itu kan aljabar linear itu kan kayak ngitung diagonalisasi terus apa nilai eigenvector eigenek kira-kira gunanya buat apa sih gitu kan. Itu sebenarnya gunanya banyak ya, kalau udah semester tinggi pasti ketahuan tuh gunanya apa tuh aljabar linear yang teman-teman pelajarin gitu. Nah, bisa di sistem dynamic dan untuk memprediksi apa namanya memprediksi penyakit yang akan datang gitu kan, bisa seperti itu, atau ke genetik juga bisa. Nah itu ya, jadi aljabar itu abstrak tapi menarik gitu ya buat saya. Jadi saya fokus di sini sekarang, sampai sekarang saya fokus di aljabar. Nah dari ini saya juga mengikuti webinar untuk meningkatkan keahlian saya, untuk meningkatkan kemampuan penelitian saya ikut webinar, lomba, dan sekolah-sekolah penelitian seperti Indo MS School seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya memberanikan juga untuk menulis artikel kolaborasi. Nah, waktu itu saya berkolaborasi dengan dosen dari Universitas Lampung dan dosen dari Universitas Gajah Mada. Itu saya kolaborasi, saya tulis artikelnya. Saya tulis artikel itu, saya tulis, terus habis itu mereka mengkoreksinya gitu kan ya. Dengan kemampuan yang saya punya saat itu ya. Tentunya mereka memberikan respon positif ya, karena saya sudah berani menulis gitu kan ya. Jarang-jarang ada berani menulis, jarang-jarang ada mahasiswa berani nulis, ngajaknya langsung dosen yang udah punya gelar S3 gitu ya. Mungkin cukup jarang ya. Nah, itu saya mulai paham bahwa passion saya itu di kepenulisan. Nah, udah habis itu saya mulai berdalam bidang kepenulisan di semester 3 ini. Ya, tapi di semester 3 ini saya belum banyak ikut sih. Nah, ini contohnya kegiatan saya tuh, saya ikut Indo MS, di kelas penelitian teori modul yang merupakan ini topik penelitian saya juga. Nah, itu habis itu saya ikut kelas apa nih, quantum algebraic ya. Jadi aljabar mekanika kuantum itu, jadi aljabar di fisik kuantum gitu ya. Itu seru, tapi memang susah, tapi seru. Nah, ini selanjutnya nih ada di aljabar geometri ya. Jadi kalau aljabar yang Anda pelajari ya terkait aljabar ini itu cuma basicnya doang. Nanti ada di lebih lanjut itu namanya algebraic geometry dan algebraic groups contohnya. Ya. Ini topik penelitian di Vietnam ya. Waktu itu saya ikut 12 hari. Ini di sela-sela kuliah. Jadi saya sambil kuliah sambil ngikutin ini. Tapi saya lebih memprioritaskan ini gitu kan ya. Kuliahnya saya tinggalin gitu ya. Jangan diikutin ya. Tapi nggak apa-apa diikutin. Oke, nah ini selanjutnya saya juga sebagai presenter dalam konferensi internasional ya, konferensi internasional di mana saya memaparkan itu terkait topik aljabar ya, aljabar gitu. Uh, Aljabar struktur ya lebih tepatnya ya, karena kan saya bermainnya di struktur aljabar. Nah, jadi mainnya juga di struktur aljabar juga, ini dua di struktur aljabar ini. Oke, struktur aljabar itu kayak grup, reik, modul, itu struktur aljabar itu. Nah, nanti semester 5 dapat teman-teman. Nah, ini selanjutnya saya juga jadi fasilitator di mana pengabdian masyarakat di UNJ gitu kan ya, waktu itu online, tapi alhamdulillah saya juga udah punya pengalaman tuh ya. Penelitian pengabdian pada masyarakat ya di Dharma perguruan tinggi itu ya. Satu lagi pengajaran ya, saya udah punya pengajaran. Nah, selanjutnya tahun 2022 saya itu start untuk menulis KTI ya, tertarik untuk menulis ikut lomba KTI gitu dan esai karena saya merasa punya passion di sini di kepenulisan. Saya akhirnya coba ikut-ikut lomba karya tulis ilmiah dan esai gitu. Nah, selanjutnya saya juga rutin jadinya tahun 2022 ini saya mulai rutin mengikutinya. Jadi karena tahu jadi saya rutin ngikutinnya, terus habis itu saya juga nggak mikirin tuh ya saya ikut aja terus ikut tanpa memikirkan saya menang atau kalah, yang nggak apa-apa duitnya habis gitu kan ya. Oke, nah selanjutnya saya juga rutin mengikuti kelas penelitian, webinar, seminar internasional, dan publikasi artikel. Saya juga punya publikasi artikel ya tentunya ya, karena saya udah bisa nulis gitu kan, saya juga punya basic buat nulis, saya juga punya publikasi artikel. Nah, tapi saya merasa kurang dari semua segini ya. Sekitar akhir Desember tahun 2022, sekitar Desember 2022 itu, saya merasa kurang, kok saya nggak punya kolaborasi internasional gitu kan. Sekarang kan nasional saya udah cukup punya banyak gitu kan ya, saya punya dari Unila, saya punya dari UGM, saya punya dari Undip gitu kan. Oke, saya rasa jadi cukup kalau kalau nasional. Nah, sekarang yang internasional saya belum punya nih gitu kan ya. Akhirnya saya kenalan dengan dosen dari Universitas Abu Dhabi ya kan. Itu dari United Arab Emirates, dan sampai sekarang ini saya masih berkomunikasi dengan beliau. Nah, itu alhamdulillah udah nulis paper juga dengan beliau. Nah,
Ini beberapa kegiatan 2022, saya ikut Indo MS School lagi di sini, ini aljabar linear terapan ya. Jadi ini aplikasi aljabar linear. Jadi aljabar linear yang teman-teman belajar semester 3 itu ada terapannya ya. Terapannya itu kalau teman-teman baca buku Word Anton, ya buka aja buku di bab halaman terakhirnya gitu kan. Itu ada aplikasi aljabar linear itu yang dipelajari. Dan itu biasanya kalau di kampus lain jadi 2 SKS itu. Nah, ini ada 2 SKS di sini saya ikutin. Ini tulisannya konferensi internasional, topiknya nih bisa lihat di sini aljabar ya, aljabar banget. Nah, terus ini juga nih aljabar juga nih. Ini di modul kalau nggak salah di sini. Jadi saya udah punya 2 artikel conference proceeding yang proceeding internasional. Itu ada 2, yang pertama tadi yang ISMED itu, dan ini yang kedua di ICASMI. Itu dua-duanya udah accepted tapi belum publish. Ya memang kalau proceeding internasional itu nunggu cukup lama ya teman-teman ya. Nah selanjutnya saya juga punya publikasi di jurnal ya. Nih satu, yang pertama nih Sinta 3 ini terkait ring dan idealnya ya itu tapi diintegrasikan konsep RAF. Jadi RAF ring ya. Ini jadi penelitiannya sini. Jadi ini topik penelitiannya. Kalau ada kalau ringnya itu kan teman-teman nanti belajar di kuliah. Tapi kalau udah nambahin kata RAF atau tambahin fuzzy atau tambahin soft di depannya itu nanti jadi topik penelitian dan itu sangat menarik untuk dikaji. Nah, kalau yang ini topik ini aja ya, keluaran dari MBKM aja. Nah, selanjutnya ini ada beberapa prestasi yang saya raih. Yang pertama itu terkait juara 1 lomba matematika di UKSW ya waktu itu ya. Ini terkait karya tulis ya kalau nggak salah karya tulis. Nah ini esai, ini juga karya tulis ya. Jadi lomba saya rata-rata karya tulis sama esai. Ini karya tulis, ini esai ya, ini karya tulis. Ya alhamdulillah udah mendapatkan beberapa di situ. Ini juga karya tulis juga. Ya saya. Nah, oke, lanjut ke tahun 2023. Jadi tahun 2023 itu saya start dari Januari sampai sekarang masih berjalan ya. Saya salah satunya mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2023 ya. Jadi alhamdulillah saya juga dapat predikat terbaik 3 ya. Jadi 3 itu pendidikan, matematik, kimia, terus sama matematik. Jadi di situ matematik termasuk ya di salah satunya ya. Nah, selanjutnya saya juga menulis artikel kolaborasi internasional yang itu sudah ada publikasi juga. Nah, di sini saya kolaborasinya nggak hanya dengan orang Abu Dhabi tadi ya, dengan dengan orang dari luar Abu Dhabi juga ada di situ ya. Sorry, Uni Emirat maksudnya. Dan itu juga bisa menjadikan tiket teman-teman buat untuk kuliah di luar negeri ya. Salah satunya tuh teman-teman punya publikasi internasional dan kolaborasi gitu ya. Itu bisa jadikan tiket juga. Nah, atau teman-teman kalau punya publikasi itu juga bisa jadikan tiket untuk daftar di perguruan tinggi S2. Kalau teman-teman tertarik untuk S2 atau S3 gitu, ya kalau tertarik habis S1 langsung nikah ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman tertarik buat S2, S3 itu setelah S1, itu bisa menggunakan publikasi teman-teman. Biasanya itu kalau mereka-mereka lagi open house, kalau saya dengerin tuh, kalau teman-teman punya publikasi, itu ditaruh aja. Itu bisa menjadikan bahan pertimbangan kami. Jadi kalau teman-teman punya publikasi, itu bisa menambah nilai untuk menambah peluang untuk keterima di perguruan tinggi kalau tertarik daftar S2 S3 ya. Karena kemarin saya dengar sih begitu di UGM gitu ya. Nah, selanjutnya saya aktif mengikuti lomba dan mengerekrut tim mahasiswa. Jadi nggak hanya saya saja akhirnya gitu kan, nah, ada banyak gitu yang ikut. Dan alhamdulillah kita udah berapa kali juara ya. Nah, selanjutnya menantang diri untuk tidak belajar aljabar. Jadi saya tuh merasa kalau saya hanya belajar di zona nyaman saya tuh merasa ada yang kurang gitu loh. Jadi saya coba belajar di tempat lain gitu. Tempat lain tuh kayak misalkan di eh, bidang lain ya, kayak matematika pemodelan atau di teori permainan ya. Itu akhirnya membuka apa namanya dan malah itu bisa membuat saya memiliki banyak topik di matematika. Jadi nggak hanya di aljabar saja. Nah ini salah satu beberapa kegiatannya. Yang pertama saya tuh jadi mau terbaik 3 di sini ya. Terus jadi terbaik ECMIPA Student Award ya. Jadi itu 10 terbaik ya. Jadi dari 10 itu matematika ada 1 ya saya matematika, terus ada pendidikan ya. Pendidikan ada 3 kalau nggak salah. Dan itu juga teman saya juga. Oke, nah itu tapi matematika itu cuma ada 1 sih. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih dari 1 ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada sertifikat ini ya, base paper. Selanjutnya juga ada small research grant ya. Jadi kalau kita penelitian mahasiswa S1 itu susah banget nyari dana. Nah, salah satu caranya itu adalah kita tuh harus pinter-pinter nyari ya. Nah, ini alhamdulillah saya dapat di Small Research Grant tahun 2023.
Itu alhamdulillah dapat di konferensi internasionalnya itu sekitar 2 juta, dan itu alhamdulillah saya bisa buat gunakan untuk publikasi gitu ya. Nah, selanjutnya saya juga juara satu di ini ya, lomba esai, dan ini juga lomba esai juga nih. Nah, lihat di sini judul ini kan teori permainan ya kan ya. Teori permainan itu kan kayak game teori ya, game teori bahasa Inggrisnya ya. Itu kan strategi dalam strategi permainan gitu kan ya. Jadi kita bisa menganalisis strategi permainan dalam permainan dalam das tiga batu. Jadi dari permainan dalam das tiga batu ini kita bisa menganalisis matematika dalam teori permainannya gitu ya. Oke. Nah, terus saya juga juara satu lomba esai di logaritma Udayana gitu ya. Topiknya terkait aplikasi dari trigonometri untuk menentukan arah kiblat. Ini saya juara dua ya dengan teman Anda di angkatan Mat 22B gitu ya. Nah, ini dari kemarin ya di mana di Universitas Pajajaran. Terus ini ada juara 4 juga di UNES ya, sama saya teman saya nih, tim tim bener saya gitu ya, Bayu sama Andi nih. Jadi awalnya cuma sama Bayu sama Andi ini aja gitu. Itu tim bener saya gitu. Yang lainnya tuh setelah ini gitu kan ya. Nah, selanjutnya saya juga juara 3 di kemarin di mana UPI ya. Baru kemarin kok nih, belum lama. Terus selanjutnya saya juga ikut-ikut konferensi internasional, jadi tetap saya ikut ya. Tahun ini saya ikut 3 ya. Nih satu di mana nih? Di Turki, tapi online sih. Turki nih, satu di South Africa. Topiknya bisa di sini aljabar banget ya. Aljabar ya. Ini aljabar nih, walaupun di kimia tapi aljabar. Ya, terus selanjutnya ini juga nih ya, di aljabar juga di mana di Rumania ya. Jadi saya memang mainnya di aljabar, tapi saya juga bisa di bidang matematika lain ya. Kecuali mungkin statistik ya. Oke. Nah, ini beberapa apa namanya penelitian saya ya. Ini aljabar juga ya. Di sini ada implementasi struktur aljabar di golongan darah, ada implementasi struktur aljabar dalam reaksi kimia, terus ada ini apa ini penelitian di kimia juga nih, apa hyperstructure. Jadi saya tuh jadi eh, karena kimia saya kebetulan juga kuat pas SMA dan saya suka kimia juga. Jadi untuk belajar kimia dasar itu nggak terlalu susah buat saya. Jadi saya kaitkan aljabar dengan kimia saja gitu kan. Dan ini juga masih jarang di skripsi matematika, atau di Indonesia sekalipun juga masih jarang gitu kan ya. Akhirnya saya main di sini. Nah, selanjutnya juga ada kriptografi. Saya mainnya di aljabar sama kriptografi ya, seru gitu ya. Nah, ini tim diskusi matematika saya punya di grup WhatsApp gitu ya. Nah, ini saya kemarin alhamdulillah sudah dapat semua gitu kan. Jadi saya sudah membawa mereka lah intinya. Oke. Nah, sekarang kita pengen lihat tuh enaknya gitu kan ya. Enaknya ikut lomba tuh apa? Atau kalau luring gitu kan. Yang pertama itu kita bisa punya relasi baru ya. Itu kan relasi baru ini alasan yang umum gitu ya. Baru atau punya apa namanya menambah wawasan itu kan kayak alasan yang umum. Nah, tapi sebenarnya alasannya itu yang paling bener itu ya itu bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan sambil belajar tentunya ya. Ini alasan sesungguhnya gitu. Nah, ini contohnya saya waktu itu ke UNES ya sama Bayu nih Andi nih. Ini ada teman Anda nih, ada KBM Anda di sini ya. Harusnya kalau KBM bisa, Mas, teman-teman yang di bawah KBM-nya juga harus bisa ya, seperti itu. Oke, canda. Oke, di sini ini jalan-jalannya gitu kan ya. Nah, ini kemarin di UPI terakhir sama teman-teman dari pendidikan matematika, itu tapi berbeda sih. Saya beda tim dengan mereka. Oke, selanjutnya itu saya di samping itu juga ngisi tutorial gitu kan ya. Tutorial saya bisa dilihat ya. Di sini saya lebih suka mata kuliah yang menurunkan rumus ya daripada mata kuliah yang ngitung ngitung pakai metode numerik ini masih nurunin rumus pada dasarnya. Oke, ini kurang lebih seperti ini mata kuliah saya gitu kan ya. Nah, itu dari M20 berarti diskusi saja, M21, M22 nih, kemarin M22 di sini terakhir. Oke. Nah, ini topik esai dan KTI saya. Kalau teman-teman tertarik untuk, tapi di sini topiknya nih matematika banget ya. Jadi mungkin kalau non matematik saya cukup kesulitan dalam membuatnya. Tapi kalau matematik saya bisa nih. Beberapa di sini topik matematik. Yang pertama nih kegunaan himpunan kasta dan himpunan neurospek. Terus ada di sini ada pengidentifikasian pola batik Sumatera ya pakai konsep transformasi geometri dan grup kertas dinding ya. Terus habis itu ada juga di sini Sandi El Gamal, kombinasinya ini kriptografi. Terus ada peran trigonometri untuk menentukan arah kiblat. Jadi kalau mencari topik-topik buat KTI, topik-topik buat esai, itu harus pinter-pinternya kita. Jadi ya, jadi pinter-pinter kita untuk mencari celahnya gitu ya. Dan itu dibawa semenarik mungkin. Jadi si pembaca itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi itu. Jadi harus pinter-pinter dalam mencari topik juga ya.
Nah, ini contohnya ada aljabar linier untuk penyakit bawaan hemofilia, dan ini ada kriptografi juga. Oke, cara nyari topik gimana? Yang pertama kita bisa buka Google Scholar. Nah, itu dari Google Scholar itu kita muncul tuh ya, cari itu kita muncul itu topik-topik itu banyak ya. Nah, atau pakai ResearchGate ya. ResearchGate itu teman-teman bisa dilihat di sini. Kalau kita cari, dia muncul apa hasil di situ ya. Hasilnya yang tergantung apa yang kita cari di situ ya. Sama kayak Google Scholar. Cuman kalau di ResearchGate itu kelebihannya kemungkinan kita bisa nemu artikel langsung kayak gini nih. Nah, next contohnya yang terakhir itu ada connected paper. Nah, connected paper ini buat nyari gap penelitian. Jadi kalau teman-teman pengen nyari suatu penelitian, teman-teman punya paper nih, tapi teman-teman nggak tahu nih dari paper itu kira-kira penelitiannya itu apa yang bisa diangkat. Nah, itu teman-teman bisa pakai connected paper. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan origin papernya ini, kita punya yang ini yang ungu nih, yang warna ungu ini. Nah, dari sini kita punya pohon apa graf seperti ini ya. Kita punya graf seperti ini. Nah, di sini kan kalau ini kan sisi namanya nih kalau di graf. Nah, kita lihat di sini sisi mana yang paling apa dari antara titik-titik di sini yang sisi paling sedikit yang mana. Nah, itu gap-nya masih ada kalau itu. Nah, kalau misalkan warnanya dia agak terang begini nih, terang begini, pudar begini, dia tuh penelitiannya udah lama nih, tahun 1976, tahun 2007, tahun 2008, 6. Tapi kalau warnanya dia gelap gitu ya, semakin gelap warnanya dia penelitian itu tuh baru gitu ya. Ini berarti kayak Capelina ini 2021 ini masih baru gitu, Novak gitu kan. Ini penelitian baru nih, Altahan di sini ya, tahun 2017, 2016 ini penelitian baru nih. Nah, ini bisa diteliti nih setelah Altahan, kira-kira dari Altahan ini kita bisa ngapain nih. Nah, itu bisa di situ dikaitkan. Dibuat apa? Buat pohon baru di sini. Nah, gitu. Bisa ya. Kurang lebih gitu. Ini bisa buat nyari gap kalau ini. Nah, biasanya kalau peneliti-peneliti itu bisa biasa nyari gap pakai connected paper biasanya ya. Nah, ini saya juga punya daftar kolaborasi. Yang pertama ini ada dari mana? Dari Universitas Uni Emirat Arab ya. Ini ada dua ya. Terus ada dari Romania, ada juga dari Jordan ya. Tentunya teman-teman harus bisa bahasa Inggris ya. Tapi bahasa Inggrisnya nggak usah yang bagus-bagus amat. Yang penting teman-teman bisa berkomunikasi gitu ya. Ya, dan mereka paham kok. Dan mereka pasti responnya baik banget ya. Nggak, agak beda ya. Jadi mereka tuh pasti merespon. Tapi mungkin agak lama karena mereka sudah sibuk. Contohnya yang ini, contohnya yang Dr. Medlin ini ya. Bisa dilihat di sini posisinya apa ya? Chair dia, Department of Mathematics. Kepala prodinya. Jadi kepala prodi dari Abu Dhabi University di Fakultas Matematikanya gitu. Dia kepala prodinya gitu. Wah, udah tinggi posisinya. Sebelumnya belum sampai prodi, sebelumnya belum sampai kepala prodi ya, masih biasa aja. Tapi sekarang udah jadi kepala prodi. Nah, saya yang meraih itu semua bagaimana caranya? Yang pertama itu saya tentu berdoa dan bersyukur atas apa yang saya peroleh. Yang kedua tuh terus berlatih dan perbanyak baca literatur. Yang ketiga, kalau gagal ya coba terus ya. Gagal coba terus sampai berhasil ya. Kayak kalau andaikan Anda punya budget sekian juta gitu buat lomba gitu, nah itu nanti Anda habiskan saja itu, coba terus buat lomba sampai berhasil gitu. Nah, biasanya kalau ini yang keempat nih, terapkan one day one paper. Biasanya kalau orang mau khatam Quran mereka one day one juz kan ya. Nih, kalau saya one day one paper gitu. Jadi satu hari satu paper. Jadi satu hari baca satu paper. Nah, selanjutnya jangan hanya bermain di zona nyaman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya topik penelitian di matematika terapan, teman-teman jangan di matematika terapan doang ya, nggak akan berkembang itu kalau kayak begitu. Jadi teman-teman coba kayak yang lain, kayak misalkan aljabar, analisis. Sekedar apa, sekedar tahu aja, dan sekedar tahu aja topiknya kira-kira apa. Tapi teman-teman juga punya topik utama di situ ya. Topik utamanya misalkan pemodelan tadi gitu kan ya. Yang keenam, jangan malu bertanya kalau nggak bisa ya. Jadi kalau kalau udah malu bertanya ya susah gitu kan. Nggak bisa jadi peneliti kalau malu bertanya. Yang ketujuh, hindari kegiatan yang dapat menghambat belajar. Nah, contohnya kayak nongkrong sampai jam 12 malam itu nggak boleh ya. Nah, nongkrong tidak bermanfaat, terlalu sibuk organisasi ya. Misalkan kalau teman-teman organisasi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dan itu rutin ya, itu kapan belajarnya gitu kan ya. Itu harus bisa di manage ya supaya tidak terlalu sibuk di bagian organisasi. Atau ngedate juga nggak boleh ya. Kalau ngedate misalkan eh, apa namanya di malah ngedate tiap hari tiap malam gitu nggak boleh itu ya. Ya dijadwalkan untuk ya sendiri. Ya itulah, itu salah satu tipsnya ya, meraihnya gitu kan ya. Hindari yang tidak baik ya, eh, terus tanamkan yang baik gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak bisa diraih tanpa dukungan dari mereka ya, keluarga. Oke, eh, ini ada sedikit kata mutiara dari saya. Kalau kamu tidak menahan lelah belajar, maka kamu harus menerima perinya kebutuhan. Ya, saya rasa teman-teman juga udah pernah dengar ini ya. Teman-teman tanamkan saja.
Oke, nah itu mungkin sekiannya dari saya, ya, sharing dari saya. Ini ada Instagram saya, Anda bisa follow, terus ada LinkedIn saya, Anda juga bisa ikuti sini ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, Fahri, terima kasih. eh Ketika saya mengajar matematika angkatan 22 ya, di kelas A ini khususnya nih, itu saya menangkap ada memang beberapa di antara Anda itu apa ya, apa namanya ya, intuisi matematiknya itu sebetulnya sudah ada ya. Saya menangkap seperti itu. Nah, mungkin memang pada saat SMA itu kalian sudah passion ke matematiknya itu sudah ada gitu ya. Dulu waktu saya kuliah itu eh, teman-teman saya ya itu memang ada yang memang ini jagoan olimpiade ya. Ya udah kelihatan pinter banget gitu lah pokoknya pada saat kuliah itu teman-teman saya waktu dulu kuliah itu. Nah, tapi ada yang biasa-biasa saja gitu. Biasanya kuliah sekedar ya sudah gitu lah, aktif di organisasi dan terbukti setelah lulus eh, apa namanya ilmu matematikanya itu tidak dipakai secara khusus gitu ya. Tapi karakter matematikanya yang digunakan, analisisnya dan segala macamnya itu dipakai. Nah, ini saya melihat di angkatan 20 ya, Fahri khususnya dengan track record seperti ini, saya pikir inilah bisa untuk menjadi contoh yang baik ya dari sisi ini untuk bisa teman-teman ikuti nih ya, angkatan 22. Jadi harapan saya dengan kalian mendengarkan ini, paling nggak bisa melihat bahwa ketika kalian menjadi mahasiswa, itu sih bisa mungkin diambil kesempatannya ya, jangan kosong lah. Anda mau memproduksi artikel, tulisan yang sifatnya matematika, jangan terjebak hanya di perkuliahan yang sifatnya rutinitas. Oke, perkuliahan itu sesuatu yang memang wajib ya, dengan segala kesulitan, tugas, dan segala macamnya. Tapi itu adalah standar saja, gitu ya. Sebagus-bagusnya Anda mendapatkan kuliah, IPS dan IPK-nya bagus, oke, orang akan kagum dengan itu, selesai. Setelah itu Anda menulis skripsi dan lulus, setelah itu selesai. Tapi kan tidak hanya itu, ya. Anda harus mengisi dengan talenta-talenta lain, kompetensi-kompetensi lain, ya. Nah, ini Fahri menjadi contoh bagaimana dalam kehidupan mahasiswanya dan sekarang sedang statusnya sedang SPS sudah lulus ya. Mudah-mudahan dengan apa doa dan usahanya juga bisa lulus 3,5 tahun ya. Sedang menyusun untuk skripsinya. SPS-nya pakai bahasa Inggris nanti ya artikelnya ya. Skripsinya ya Fahri ya, rencana ya. Pakai Ya, bahasa Pak, Inggris ya. karena dia sudah terbiasa kayaknya ngomong-ngomong di forum. Ya udahlah, skripsinya bahasa Inggris saja nggak apa-apa. Nah, jadi kalau Anda sudah punya modal bahasa Inggris bagus gitu ya, ya sudah diramu dengan matematika. Ayo tunjukkan gitu. Konsep matematika kan bisa dipelajari ya. Konsep bahasa Inggris pun juga bisa dipelajari, semuanya digabung gitu. Jadi Anda kalau bisa jangan menjadi yang biasa-biasa saja, menjadi yang luar biasa tapi dengan eh, cara Anda masing-masing gitu ya. Nah, dari paparan ini mungkin ada yang mau menanyakan atau mendiskusikan kok bisa ya sampai seperti ini gitu ya. Tadi saya lupa di slide ditampilkan nggak Fahri mulai menyadari dan berniat seperti ini itu di mana di awal kuliah atau di tahun berapa kuliah atau apa gitu Fahri? Di Tadi dari sampaikan sih, Pak, di sudah tahun ya 2020. 2020 ya. Jadi artinya dari awal nih. Nah ini kan angkatan 22 baru 1 tahun ya, baru 2 semester dan sekarang sedang mengalami semester ketiga gitu ya. Makanya ayo cepet-cepet gitu loh ya, cepet-cepet menentukan arah Anda, jangan sekedar menjalani easy going gitu ya, ya jalani apa adanya selesai gitu ya. Kalau bisa ada hal-hal lebih yang Anda bisa lakukan gitu ya. Silakan ada yang mau bertanya ini ke kakak kelas Anda. Rizky mana Rizky? Iya hadir Pak. Tanya Ki, harus tanya kamu Ki sebagai PJKPB nih. Gimana mendengarkan paparan dari Fahri ini Ki? Oke, mungkin ini pertanyaan dari diri saya pribadi ya Pak. Ya, silakan. Ya,
Mungkin tadi kan Kak Fahri Asad udah menjelaskan pengalamannya kurang lebih ya, tentang sering ikut lomba kerja tulis, terus kerja sama dengan dosen dan pengalaman-pengalaman lain gitu. Eh, tapi yang terpenting kan sebenarnya motivasinya ya, Pak, motivasi untuk ke arah sana gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya ke Kak Fahri Asad, bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi untuk berkembang gitu ke arah yang jauh lebih baik. Mungkin itu, Pak. Iya, Fahri, silakan Fahri. Oke, mungkin kayak ini motivasi diri ya, ya gimana caranya ya. Jadi gini, mungkin saya ceritain saya dulu ya. Jadi saya tuh awalnya juga kuliah tuh kayak kalian aja gitu, pengennya tuh apa namanya kuliah gitu aja atau apa namanya belajar gitu, terus ngikutin apa namanya rute-rute pelajarannya gitu aja kuliah kuliah biasa aja gitu kan ya. Pengennya sih gitu pas kuliah. Karena pas pertama kali pas masuk kuliah tuh pengen masuk BEM gitu kan ya. Dan kayaknya kayak apa kayak mahasiswa masih mahasiswa baru gitu ya pengennya juga pengennya tuh pengen yang ikutan organisasi pengen dikenal gitu tapi setelah saya masuk kuliah malah saya tuh berpikiran lain gitu ya kalau saya dengan cara seperti itu kan cara yang sudah umum kan ya kalau kita masuk BEM kalau kita masuk ini saya pengen pakai cara yang lebih tidak umum gitu kan ya mengingat saya juga pas SMA juga saya juga bukan mahasiswa yang biasa-biasa saja gitu. Saya pengen jadi yang tidak biasa-biasa juga di UMJ gitu ya. Uh, Orang tua saya itu pernah menyampaikan ya kalau kamu memang bisa menjadi yang tidak biasa-biasa saja, uh, lakukan itu gitu ya. Jadi misalkan gini ya, contohnya gini, mohon maaf nih agak nyinggung ya, tapi ya, misalkan anda dari segi mungkin dari segi wajah tidak ganteng gitu kan ya mohon maaf nih ya tapi Anda punya kecerdasan yang misalkan Anda bisa mengajari teman Anda atau segala macam itu otomatis mereka pada akhirnya mereka akan datang ke Anda gitu ya jadi Anda tidak menjual wajah di situ tapi Anda menjual ilmu Anda di situ gitu loh ya, ya untuk disampaikan ke teman-teman jadi motivasi saya itu sebenarnya itu jadi saya tuh pengen apa namanya pengen dikenal gitu ya sombong banget pengen dikenal gitu tapi dengan cara yang berbeda gitu dengan cara ya saya punya prestasi dengan cara saya bisa apa namanya saya bisa ngajarin teman-teman matematika gitu ya dengan menyampaikan dengan yang baik yaitu untuk mencapai itu semua tentu saya harus belajar gitu ya motivasi saya itu untuk apa namanya yaitu jadi saya di matematika tuh pengen jadi orang apa pengennya tuh jadi orang yang tidak biasa-biasa saja gitu jadi orang yang pengen dikenal gitu ya bahkan di Indonesia ini apa sih berapa banyak mahasiswa matematika saya tuh pengen unggul di antara mereka gitu ya jadinya itu jadi itu yang membakar saya untuk apa namanya bisa meraih ini semua karena saya pengen saya tuh pengen punya apa namanya ya, punya pencapaian yang cukup diakui di matematika itu motivasi saya itu ya seperti itu kurang lebih ya, yaitu selain untuk belajar ya saya juga pengen diakui lah tentunya gitu ya kurang lebih seperti itu dan apa namanya terkenal di kalangan orang matematika juga ya. Nah, cara menumbuhkan itu bagaimana gitu cara menumbuhkan itu saya tuh selalu berusaha ya tentunya ya berusaha untuk meraih itu semua dengan cara saya belajar ya jadi di samping saya kuliah saya juga namanya apa namanya belajar belajar hal lain gitu ya di misalkan saya 24 SKS gitu saya sisihkan sekitar berapa jam gitu sehari gitu untuk belajar hal-hal yang tidak dipelajari di kuliah gitu ya jadi supaya saya punya keilmuan yang uh, cukup cukup untuk meneliti gitu ya jadi kan kalau meneliti itu kan keilmuan kita kan tidak hanya sebatas kuliah saja itu penelitian apa kalau kita untuk meneliti itu keilmuan kita harus di luar mata kuliah itu ya harus bisa lebih dari mata kuliah yang ada di kampus itu motivasi saya jadi kurang lebih seperti itu sih Pak. Ya, bagaimana Rizky? Rizky ketika menjadi mahasiswa prodi matematika nih, gimana? Apakah ada motivasi tersendiri gitu untuk mengembangkan kemampuan matematikanya? Dan pada saat SMA, Rizky gimana? Apakah termasuk aktif dalam matematika atau biasa-biasa begitu, Rizky? Kalau dari sekolah sih mungkin saya aktifnya di ini sih Pak kegiatan-kegiatan perlombaan matematika. Cuma emang kebanyakan hanya peserta aja gitu, nggak nggak berhasil juara gitu.
Kalau di tingkat kampus lebih ke ini sih Pak, gimana ya? Menyeimbangkan antara akademis dan non akademisnya gitu Pak. Non akademisnya apa maksudnya? Ada aktivitas lain mungkin, Rizky? Kalau di akademis kan belajar mata kuliah seperti biasa ya. Kalau di non akademisnya mungkin ikut aktif di organisasi atau kepanitiaan gitu. Iya, ya nggak apa-apa. Jadi organisasi itu juga bagus ya. Bagaimana kalian membentuk tim, bekerja sama, berkomunikasi dengan tim untuk menghasilkan satu proyek, satu pekerjaan itu juga sesuatu yang baik gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang buruk ya. Nah, ini sebagai mahasiswa kan sebetulnya sangat luas ya dan bahkan mungkin tidak terbatas, tetapi harus fokus ya. Jangan semua diikuti, akhirnya malah nggak dapat semua. Lebih baik ada satu, dua, tiga, dan Anda menunjukkan talentanya di situ. Ada kata penting dari Fahri, apa, eksistensi ya sepertinya ya. Jadi ini Fahri memiliki niat melanjut S2 dan dari sekarang dia juga membangun kolaborasi ya dengan penulis-penulis luar. Ya mungkin di antara Anda yang merasa dan tahu bahwa bahasa Inggrisnya misal bagus gitu ya, itu juga boleh tuh untuk mencoba tuh komunikasi. Kalau masalah materi matematika saya pikir memang bisa dipelajari ya. Jadi Fahri pun juga bukan orang yang tiba-tiba langsung jadi gitu. Pastinya akan ada proses. Ya, nah ini yang perlu kalian ambil gitu. Jadi jangan melihat Fahri dan kagum berbagai sertifikat begitu banyak gitu ya. Jangan. Itu adalah proses dia. Yang Anda lihat itu hanya bagian dari proses saja gitu ya, hasil-hasil proses. Justru yang Anda harus pelajari adalah bagaimana dia membangunnya gitu ya. Sama dengan Anda melihat pedagang udah besar gitu, keren ya. Kagum di situnya jangan berlebihan, tapi lihat bagaimana pontang-panting untuk melakukan itu. Ya. Oke, saya tanya nih, Rafli, gimana Rafli? Ada pertanyaan nggak ini ke Fahri nih? Halo, Rafli? Rafli? Ini biasanya Rafli komentar nih, Fahri nih. Ya, seru nih. Ini termasuk yang saya kenal. Saya kasih apa tuh artikel nih ke Fahri, ke Rafli nih, tapi belum direspon waktu itu ya tentang persamaan Fermat ini ya. Oke, siapa ini misalkan? Aldona ada nggak Aldona? Halo Aldona? Iya, Pak. Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak ke Fahri nih? Dari saya sih nggak ada ya, Pak. Waktu itu ikut ini nggak? Ikut responsi dari Fahri juga nggak? Metode numerik ya Fahri ya? Tadi ya saya lihat ya, matematik 22 ya. Ikut nggak Aldona? Saya nggak ikut, Pak. Waktu Oh itu nggak karena ikut. ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Ini Leni ada Leni? Iya Pak. Boleh? Kalau ada yang mau ditanyakan Leni? Ini pada diem-dieman ini. Ada yang mau Kalau ditanyakan? dari saya nggak ada yang mau ditanyakan sih Pak. Tapi melihat sosok kakak kelas Anda seperti ini, apakah ada minat gitu untuk menjadi seperti itu atau bagaimana dari Leni? Minat sih Pak, cuman ya saya rasa saya tidak sanggup Pak. Waduh, gimana tuh Fahri? Ada adik kelas Anda yang merasa tidak sanggup gitu. Apa tuh sarannya gimana tuh Fahri tuh? Tidak sanggup. Tidak sanggup apanya Leni? Mengerjakan soal atau gimana? Ya kayak gitu Pak. Kayak kan saya kuliah aja udah begini Pak. Apalagi ditambah sama kayak kalau Kak Fari kan ikut lomba-lomba juga banyak kayak keluar-luar gitu. Nah, tuh gimana Fahri melihat ada adik kelasnya seperti ini? Mungkin ada motivasi khusus Fahri? Oke. Mungkin gini ya, mungkin saya cerita sedikit gitu di angka itu yang dari B itu awalnya saya ajak juga begitu, responnya sama seperti Anda. Takut Kak, karena nanti nggak ngerti gitu kan ya.
tapi saya paksa gitu, ikut aja gitu kan, karena emang saya kenal dia gitu kan, jadi saya ajak gitu, dan akhirnya dia mau, malah dia ketagihan sekarang ya, dia ketagihan mau ikut lomba. Jadi eh, Anda coba dulu aja gitu ya, kalau kata saya sih motivasinya gimana gitu, dicoba dulu ya, dicoba dulu gitu, ikut lomba iseng-iseng gitu. Ini coba aja dulu lomba yang paling gampang gitu, misalkan lomba nulis cerpen gitu misalkan, atau lomba nulis puisi gitu. Eh, ada coba gitu, nggak jangan berpikiran gini, aduh nanti kalau saya nggak menang gimana ya gitu ya, jangan berpikiran gitu. Anda niatkan saja dulu menulis puisi atau apa yang Anda bisa gitu, Anda ikuti aja dulu gitu kan ya. Nanti Anda nggak usah bertujuan buat menang, tapi Anda tulis apa, Anda kerjakan apa namanya, Anda ikuti apa namanya, sesuai dengan keinginan Anda itu. Anda tulis, Anda sesuai keinginan hati gitu kan. Jadi apapun yang sesuai keinginan hati pasti itu pasti sangat enak gitu kan. Misalkan Anda ikut puisinya, submit, dan itu nanti ada hasilnya tuh. Nah, kalau misalkan Anda biasanya tuh kalau misalkan udah begitu tuh merasanya tuh wah nih seru juga gitu kan ya. Nanti malah ketagihan pada akhirnya. Kayak misalkan kalau teman-teman gini deh, ngerjain soal aja deh misalkan. Ngerjain soal kalkulus, misalkan ngerjain teori magnet gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa ngerjain satu soal gitu kan ya. Dan benar jawabannya, pasti teman-teman ketagihan gitu kan. Yang lain kayak gitu. Nah, itu sama. Jadi kalau teman-teman ikut satu lomba ya, dan teman-teman mengikuti dengan hati gitu ya, nanti teman-teman pada akhirnya ketagihan buat ikut lomba. Saya juga awalnya begitu soalnya. Jadi coba ikutin aja dulu satu yang paling gampang sekalipun nggak apa-apa gitu. Nanti kalau udah ikut nanti ngerasain deh, pasti akan merasa ketagihan seperti ngerjain soal. Ya, jadi memang keberanian itu penting ya, keberanian mencoba minimal, dan itu harus dilatih, itu harus dilatih. Justru yang paling menarik adalah ketika kalian bisa apa namanya, menghadapi ketakutan terbesar kalian gitu ya. Apa nih, misalkan saya nggak bisa ini, ya sudah coba dilawan dengan ilmu tentunya ya, harus belajar. Dan mungkin juga kalian perlu mentor ya, perlu orang yang memang membimbing. Jadi semasa mahasiswa ini sebaiknya memang kalian mencari, bisa dengan teman sebaya atau kakak kelas atau menghubungi dosen ya. Di UNJ itu ada tuh apa, lembaga psikologi ya. Jadi orang yang datang ke orang psikologi itu bukan berarti dia bermasalah ya, justru dia apa, ingin mencari ilmu gitu. Kadang-kadang di antara kita ya bisa jadi kita tidak tahu potensi kita, dan mungkin dengan berbicara dengan orang lain bisa melihat potensi kita. Mulai dari situ pun juga tidak masalah. Ya. Nah, eh, ya ini sebagai gambaran saja ya, bahwa ada kakak kelas Anda yang seperti ini. Dia sangat menikmati ya menghasilkan tulisan-tulisan di matematika. Ya, jadi untuk mengikuti Fahri ya bisa jadi sesuatu yang berat, tapi bisa jadi juga mungkin bisa melebihi Fahri gitu ya. Ini masih masih memungkinkan. Saya hanya mengingatkan Anda di sini sebagai mahasiswa, ya jangan membatasi diri dengan ketakutan Anda. Coba apapun ya. Kalau tadi Fahri menyinggung tentang cerpen apa segala macam, mungkin di antara Anda bisa jadi passionnya tidak di akademik gitu ya, menghasilkan tulisan-tulisan matematika, it's okay, nggak apa-apa. Ya ada kakak kelas Anda ya, itu Alisa ya, angkatan 19, dia sekarang ketua MTM. Itu dia berprestasi dari sisi tulisan-tulisan sastra gitu ya, tapi tidak saya undang ya di sini ya. Itu adalah pilihan gitu, nggak apa-apa ya. Tapi yang penting Anda sebagai mahasiswa gunakan betul ya waktunya, jangan sekedar rutinitas. Memang kuliah itu berat ya, berat. Kembali ke manajemen waktu ya. Anda harus selesaikan itu, dan harus selesai dengan diri Anda, sehingga nanti ketika lulus dari kampus ini ya, Anda memiliki kompetensi-kompetensi yang bisa untuk disandingkan dan disejajarkan dengan orang lain gitu ya. Ini saya mau dengar nih dari Yusuf nih. Presenter tadi Yusuf ya, presenter materi ya. Yusuf gimana Yusuf? Ada komentar nggak atau pertanyaan nih? Mumpung saya mengundang Fahri nih.
Yusuf Ardin. Gimana Yusuf? Ada Pak. Ya, silakan Yusuf. Ya, jadi kan di kuliah ini kita pastinya harus belajar juga kan. Belajar materi, terus belajar yang lain yang kita mau, misalnya data atau tentang AI. Tapi saya baru belajar sebentar, belum belajar lama, itu sering capek gitu. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan tentang itu, Pak? Jadi pertanyaannya apa, Yusuf? Bagaimana cara mengatasi kita cepat jenuh dengan belajar? Jenuh dengan belajar. Wah, ini berat ini. Gimana tuh Fahri tuh? Ya. Oke, Yusuf, saya izin jawab ya. Kalau masalahnya ya, jadi itu adalah masalah pribadi ya. Jadi mengatasinya ya harus dari diri sendiri ya. Mungkin saya nggak punya jawaban yang tepat buat itu, tapi kalau saya biasanya saya tidak itu ada di terakhir tuh ya. Saya tidak memforsir gitu ya. Karena kalau saya memforsir saya akan merasa sangat jenuh sekali ya. Kalau memang saya pengen tidur ya tidur gitu. Kalau saya pengen belajar ya belajar gitu. Jadi misalkan dalam sehari misalkan saya 24 jam gitu. Misalkan waktu belajar saya tuh biasanya tuh malam ya, saya jam 9 sampai jam 12 malam itu waktu belajar saya, atau biasanya di pagi-pagi gitu kan ya. Tapi kalau misalkan saya dalam waktu belajar itu saya merasa jenuh ya saya nggak belajar gitu aja gitu ya, saya tidur gitu biasanya, atau nonton drama Cina gitu misalkan, ya untuk menghilangkan rasa jenuh itu ya. Jadi baru nanti kalau misalkan emang ada niat buat belajar lagi saya belajar ya. Jadi kalau rasa jenuh saat belajar itu tidak bisa dihindari karena itu adalah dari diri Anda sendiri gitu kan ya. Jadi cara menghindari ya itu jangan belajar saat jenuh gitu ya. Pasti nggak akan masuk materinya. Cari hiburan dulu selama itu ya. Tapi jangan keterusan nyari hiburan ya, tapi nanti malah nggak belajar gitu ya. Tetap ya. Jadi kalau saran saya seperti itu. Jadi jangan belajar ketika jenuh, tapi Anda cari yang kira-kira bisa meningkatkan semangat belajar Anda lagi ya. Contohnya tadi seperti saya tadi. Kurang lebih gitu sih, Pak. Ya, Yusuf. Waktu saya mahasiswa itu kan saya ngekos ya Yusuf ya. Teman sekosan saya sama satu prodi dengan saya, matematika juga gitu. Itu kerjanya tahu nggak apa Yusuf? Baca komik, ngegame, sama nonton Naruto ya, zaman dulu masih ada Naruto ya. Tapi kalau ujian bagus-bagus nilainya tuh Yusuf. Saya udah kontang-panting tapi nilainya masih standar gitu. Itu wah rasanya gimana gitu ya. Udah capek-capek tapi masih tetap kalah. Jadi memang kadang-kadang ada orang yang secara kemampuan dia diberikan lebih ya dibanding kita. eh, Belajar sedikit sudah langsung gitu dapat gitu. Ya tapi itulah dia gitu. It's okay, nggak apa-apa. Anugerah dari Allah untuk dia gitu ya. eh Ya katanya juga ada ujar-ujar motivasi, katanya bakat tuh berapa, 1% ya atau 99%, saya nggak paham ya. Tapi ternyata yang membentuk diri kita itu justru dari ketekunan gitu ya. Ketika lelah, ketika jenuh muncul ya, itu adalah proses yang harus dijalani. Jenuh untuk satu hal ya harus dicari solusinya, bisa diskusi atau tadi apa nonton drama Cina gitu ya dan segala macam, tapi memang jangan keterusan. Ya saya percayalah seorang Yusuf bisa ya, dan jangan sendiri ya Yusuf ya. Artinya Anda di sini punya teman satu angkatan gitu ya. Bahkan kalau berani ngadap aja tuh ke PA-nya ngobrol-ngobrol. Jadi Anda punya PA sebetulnya ya, orang tua dosen yang memang bisa untuk ngobrol, atau ya udah ngobrol sama teman yang bukan satu prodi dan sebagainya. Ada banyak hal sebetulnya ya. Dan ini ketika Anda tanyakan ke Fahri atau ke saya atau ke teman-teman yang lain, pasti jawabannya akan berbeda-beda karena berangkat berdasarkan pengalaman. Makanya Yusuf mudah-mudahan dengan masalah kejenuhan dan segala macam, nanti satu saat kalau ditanya oleh orang lain, ya Yusuf bagaimana menyelesaikan kejenuhan gitu ya. Mudah-mudahan Anda segera mendapatkan jawabannya ya Yusuf ya. Ya ada teman dosen ngomong motivasi terbesar itu ternyata dari diri sendiri gitu ya. Tapi untuk memunculkan motivasi dari diri sendiri itu kadang-kadang kita butuh dari luar dulu. Seperti Fahri, sepertinya dia mendapatkan motivasi dari orang tuanya ya.
orang tuanya memberikan dorongan menjadi yang tidak biasa gitu. Nah, setelah itu diolah oleh Fahri menjadi motivasi. Nah, itu adalah proses ya. Jadi namanya proses pasti semua orang tidak akan sama. Jadi nggak usah khawatir ya, Yusuf ya. Anda masih punya peluang besar, peluang jauh, dan tantangan terbesar kalian nanti sebentar lagi muncul ya. Apa nih? Tahu nggak apa? Udah pekan keberapa kita ini? 14, 15. Sebentar lagi ujian akhir ya, IPS. UAS ya. Nah, ini mulai dari sekarang disiapkan betul. Ya, jadi setelah mendengarkan Fahri, saya berharap ya saya juga meminta ke Fahri untuk menelurkan lagi, berbagi lagi ilmunya, kemampuannya dalam menulis dalam bentuk workshop atau apa yang mudah-mudahan ada waktu nanti dia, karena dia juga sedang mengejar 3,5 tahun untuk lulusnya gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan berhasil. Nanti teman-teman dua ini ya, Anda kan nanti akan naik juga di kepengurusan BEM, menggantikan yang kepengurusan sekarang. Saya pesan sebisa mungkin untuk melakukan hal-hal yang seperti ini ya, berdiskusi, dialog, mengadakan ya obrolan-obrolan sederhana dengan orang-orang yang kompeten dan sudah menjalani pengalaman hidupnya dengan baik. Jadi banyak-banyak sharing dari siapapun ya, dari siapapun. Mudah-mudahan entah dari mana Anda pasti akan mendapatkan inspirasi gitu ya. Jadi jangan takut untuk berkembang ya. Jangan takut untuk berusaha dan jangan takut untuk belajar gitu ya. Oke, Fahri, mungkin secara waktu tidak banyak ya, tapi saya ucapkan terima kasih sudah berkenan mengisi materi tambahan di kuliah saya, kalkulus pengubah banyak. Ya. Kalkulus menarik nggak, Fahri? Menarik nggak kalkulus? Menarik ya, jadi ilmu dasar menarik, tapi mungkin cara menyampaikannya dari saya yang mungkin kurang menarik ya, tapi hati-hati ya, jadi jangan kalian terjebak sama figur dosennya. Kalau Fahri bisa menemukan Pak Yudi yang menjadi mentor dan akhirnya bisa seperti ini, ya mungkin kalian harus mencari siapalah figur yang memang cocok untuk Anda di dalam akademik ya. Kalau hal-hal yang lain, misalkan jago menulis dari sisi yang lain itu juga nggak masalah gitu. Selama Anda mahasiswa jangan membatasi diri gitu ya. Ya Fahri ya, terima kasih banyak dan mahasiswa angkatan 22 mudah-mudahan dengan pertemuan singkat materi dari Fahri ini bisa memberikan ya inspirasi, sedikit motivasi ya yang membuat Anda menjadi lebih baik lagi gitu ya. Kita doakan juga Fahri bisa menjadi lebih berkembang lagi, lebih sukses lagi dan segala cita-citanya juga bisa tercapai begitu ya. Lanjut S2 Fahri ya, kemana? Ke Arab ya, ke Abu Dhabi ya. Insya Allah. Ya, Sudah insya Allah. ada koneksi ya dengan Ya, insya Allah. tadi ya beliau ya, insya Allah.